baik. Selamat malam. Jawab selamat malam gitu dong. Malam. Nah, gitu. Jadi malam ini tepat tadi di jam 12 malam ya datangnya. Jadi jam 12 ya, jam 12 ini sudah jam 12.30 ya datang malam. Ada ini Bapak Esal Mangi ya. Esal Mangi. Nah, Esal Mangi ini dia datang jam 12 malam karena yang pertama dia tidur, dia beban karena ketakutan dan dia panik ya. Tiba-tiba dapat panggilan ya dari kepolisian. Panggilan kepolisian. Ini undangan lah, undangan wawancara apa ya, klarifikasi ya gitu. Dia dapat undangan ini. Lalu malam-malam ini dia panik, dia tidak nyaman, datang supaya minta apa ya, petunjuk lah ya, atau minta nasihat hukum ya, dan sekaligus minta pendampingan terhadap persoalan dialaminya kan begitu ya. Lalu karena kebetulan saya juga masih belum nyenyak ya tidurnya, jadi saya kaget kan ada suara kedua pintu. Sebenarnya di malam gini udah usai nih, cuman karena ada kasus begini ya, sebagai PH penasihat hukum ya saya wajib membantu lah. Apalagi ini Pak Esal Mangi juga nih adalah staf saya, sudah lama yang bekerja di Simbiosis ya, betul sekali, dan juga di tim lapangan kondisi laki kan begitu. Jadi kasus yang dialaminya ini adalah temannya Pak Esal ini, sahabatnya ini menggunakan data ya, KTP dan KK-nya, identitasnya untuk dijadikan mengajukan pinjaman ya ke NSC, kepada NSC dengan menggunakan data KTP dan KK-nya. Betul. Tapi BPKB dan sepeda motor itu milik temannya. Jadi ini juga menjadi sangat penting ya, jadi buat edukasi buat masyarakat. Jadi kita hati-hati. Jadi jangan sampai ada teman yang kebelet butuh duit, dia memang punya mobil atau punya sepeda mobil apapun, ya, tapi dia menggunakan data kita untuk melakukan pinjaman BKD. Nah, lalu di tengah jalan, setelah uang cair, ya toh, cicinya berapa kali? Baru sekali. Cici baru 1 kali. Ternyata temannya yang punya sepeda motor ini, kita duga motornya dia jual ya? Iya, itu pun saya taruh di PNSC. Oh, jadi waktu teman menjual sepeda jual itu tanpa pengetahuan saya. Tanpa pengetahuan ya? Iya. Ya memang ngapain bilang ke lu, kan memang bukan motor lu ya kan? Iya. Ya, hak dia lah kan begitu. Nah itu namanya kamu dijebak kan begitu. Iya. Oke. Korban lah. Nah kayak begitu. Lalu kena menggunakan data, kena tidak pernah cicil, unitnya juga hilang, ya toh? Iya. Tidak lihat, maka Pak Esal Mangi ini dipanggil ya, dia dapat undangan dari Polres untuk dimintai keterangannya. Ya, dalam keterangan ini diberitahu kepada saudara bahwa penyidik Satreskrim Polres ED sedang melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana mengalihkan benda ya. Jadi tindak pidana mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusial sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ya, junto pasal 23 ayat 2 dan tentang jaminan fidusial, dan pasal 372 KUHP yang bertempat di Jalan Ahmad Yani. Jadi dalam kasus ini, apakah Bapak Esal ini, Pak Esal Paman ini, jangan sampai bekerja sama atau melakukan persekongkolan jahat dengan yang pemilik motor teman tadi untuk menjual sepeda motornya, menghilangkan itu. Apakah ada niat untuk bekerja sama atau tidak? Siap. Tidak. Saya tanggapi beberapa pertanyaan soal kerjasama. Saya tidak bekerjasama karena saya sini membantu. Dan ketika dia menjual sepeda motor tanpa pengetahuan saya, dan saya tidak tahu soal itu. Oke, baik. Pertanyaan saya begini. Yang punya sepeda motor ini temannya Pak Esal nama siapa? Sebutkan namanya. James Emma.
Nama siapa? James Emma. James Emma. Oke. Jadi yang punya sepeda motor ini James Emma. Lalu apa ya? Pertanyaan saya mengapa dia BPKB dia mengapa? Bukan dia yang melakukan pakai data dia saja, kenapa harus pakai datanya paman? Alasannya apa? Alasannya kemarin kakaknya dibawa istrinya ke Surabaya. Dan waktu itu lagi butuh dana. Dan juga perjanjian itu dia mau ngambil pegawai BPKB dengan persyaratan dia mau ambil unit untuk saya ojek. Ternyata lain ceritanya. Ternyata dia apa ya, membujuk paman mau menggunakan data dengan catatan nanti setelah uang itu ada mau ambil lagi unit untuk paman ojek. Nah, ternyata faktanya Lain. nol. Tidak ada ya, kosong. Oke. Lalu saya juga mau sampaikan bahwa yang penting dalam kasus ini niat awal ya Bapak Esalmangi ini adalah untuk membantu supaya dia bisa dapat uang dengan tujuan juga tadi katanya dijanjikan mau dikasih ojek ya, untuk ojek lah sepeda motor kan begitu. Lalu menjadi pertanyaan saya, BPKB itu atas nama siapa? Atas nama istrinya. Apakah dalam proses pencairan uang atau apa tadi namanya itu pinjaman itu melibatkan istrinya juga tidak? Tidak, karena istrinya posisi bukan di ND. Istrinya di mana? Di Surabaya waktu itu. Oh, istri di Surabaya, tapi kenapa istrinya nama BPKB istrinya, tapi kok uangnya bisa cair? Maka saya juga tidak mengerti sampai situ, Pak. Jadi apa ya, di mana-mana ya, mestinya pemilik nama dalam BPKB tersebut mesti terlibat dalam proses administrasinya, kan begitu. Sehingga benar-benar dia bertanggung jawab bahwa unit itu miliknya. Kalau masa begini, jangan-jangan jasa pihak NEC dulu yang mereka yang punya apa ya, punya strategi lain, ya, sehingga yang penting uang bisa cair. Tapi ternyata ketika ada timbul konflik begini, maka ini juga akan menjadi masalah bagi NEC juga, kan begitu. Masa dia yang punya BPKB tapi dia tidak terlibat dalam ini, ya toh? Hanya justru paman yang hanya karena punya KTP punya data yang dijadikan sebagai apa, peminjam, yang dijadikan sebagai data peminjam dengan menggandakan unit tadi, BPKB tadi, kan begitu. Lalu ini sebagai penasihat hukum, saya mau menyarankan kepada Bapak Esalmangi ini, ya, oleh tengah malam ini ngantuk, bisa ngomong juga ngantuk ini. Jadi tidak boleh panik dan tidak boleh takut. Ya, siapa? Ketika ada panggilan dari polisi macam begini, sebagai warga negara yang baik adalah kita mesti menghargai, ya. Siap. Menghargai undangan ini, undangan bahwa saya klarifikasi ini, undangan itu, ya kita mesti menghargai. Dan undangan ini tidak usah panik. Namanya undangan, paman kalau pergi menikah, ya, kan ada dapat undangan nih. Ya, kan? siap, Pak. Nah, Siap. itu kalau paman tidak hadir undangan, paman dihukum tidak? Kalau tidak terpisah, tidak. Undangan kegiatan misalnya paman datang bisa dihukum tidak? Pasti. Ya sama juga. Ini undangan saya ini, intinya masih paman tidak. Kalau paman datang ya syukur, kalau tidak juga ya tidak ada masalah. Biarkan ya, artinya kan mungkin polisi langkah lain mungkin meningkatkan perkara ini berdasarkan saksi atau bukti, naikkan ke tingkat penyidikan, ya toh. Siap. Penyidikan mungkin paman tetap jadi tersangka kali kalau dijemput paksa, kan begitu. Tapi untuk undangan ini jangan panik dulu, tenang saja. Ya, siap. Kalau bisa, kalau masih sibuk atau masih belum menyiapkan kuasa hukum atau penasihat hukum yang pas, yang tepat untuk mendampingi perkara ini supaya jangan belo-beto lah istilahnya. Jadi ya mesti tenang dulu, jadi jangan panik, kan begitu. Siap. Jadi dalam menghadapi polisi tetap tenang, begitu. Intinya bahwa dalam kasus ini Anda sebagai teman yang membantu tadi meminjamkan data atau menggunakan data sebagai yang terlibat dalam proses GADE BPKB ini, itu harus takut. Yang penting bahwa Anda pertama niatnya menolong teman, ya toh. Yang kedua, paman Anda tidak pernah punya niat untuk menggelapkan sepeda motor sesuai dengan dugaan yang dalam ini panggilan undangan klarifikasi. Ya. Kenapa kalau paman dalam proses selama ini faktanya sepeda motor itu bukan di tangan Anda, Bukan di tangan saya.
sepeda motor ada di tangan suami dari ibu yang pemilik BPKB, Iya. kalau ibu yang tidak ada Pemilik motor ya. faktanya kan gitu jelas, bukan berarti paman di sana tanda tangan begini-begini ya, lalu seolah paman yang menggelapkan, tidak bisa begitu juga. Kan hukum ini mesti dicari dulu nih benangnya di mana kan begitu. Jadi tidak boleh panik, tetap tenang ya. Pulang tidur, peluk mertua, santai, enjoy ya. Beban, udah ada muka beban, mana-mana bikin pusing aja kita istirahat tidak nyaman. Bukan, karena saya kalau minta maaf, saya tidak pernah menyusahkan orang, tetapi ketika dapat surat panggilan, kenapa? Oh, orang susah saya, itu saja. Ya, paham, ya, tidak apa-apa. Oke. Nanti kami akan siapkan surat kuasa. Ya. Nanti kami akan siap untuk melakukan pendampingan. Nah, tapi inilah minimal tadi kan saya bicara tuh, ya, toh. Tadi kan saya masih untuk lebih singkat, tapi kronologi lebih ininya bagaimana diceritakan. Tapi sepotong lebih singkat. Oke, baik. Terima kasih. Saya menceritakan awal mula untuk mengadakan BPKB ini. Pemilik motor datang terus di saya dengan pernyataan bahwa dia akan ambil motor untuk saya ojek. Yang satu. Poin kedua, kakaknya tidak ada, kakaknya dibawa oleh istrinya ke Surabaya. Oke, saya sempat tanya, apakah kau bisa bayar setiap bulan nanti menjamin ketika uang sudah pencairan? Dia bilang oke, gampang. Dalam perjalanan bayar bulan angsuran pertama itu pun sebenarnya temponya tanggal 1, tanggal 7 itu pun saya desak dia. Karena saya dapat tekanan dari PIK NSC. Yang berikut, dalam perjalanan motornya dijual tanpa ketahuan saya juga tidak tahu. Saya tahu ketika unitnya dijual itu dari PIK NSC. PNC itu ada siapa? Mungkin ketika datang dulu saya kasih tahu bahwa saya ini pakai nama, bukan saya yang pakai uangnya. Ya UNSC kan tahu bahwa unit sudah dijual nih. Iya. Ya, mereka tahu unit ini jual kepada siapa, siapa yang beli. Itu mereka tahu sendiri. Yang kedua, Bapak, mereka datang, sempat saya istri saya tanda tangan bahwa surat penyerahan unit, bahwa mereka sudah tahu unitnya keberadaan di mana. Jadi istri saya sempat tanya, apakah saya tanda tangan, kalian datang lagi tidak? Mereka bilang tidak datang lagi. Ternyata datang, yang kedua, ketiga, sampai terakhir bisa dapat surat seperti ini. Ya, maka saya juga bingung. Mereka sudah tahu unit. Sudah tahu unit. Pemilik motornya sudah tahu bahwa dia jual sekian, di siapa. Kalau mereka minta, kenapa istri yang tanda tangan surat penyerahan unit? Karena waktu itu saya pemohon, penjaminnya istri saya. Jadi ketika mereka datang, saya tidak ada, saya lagi ojek, istri saya tanda tangan. Oke, baik. Jadi begini, saya paham. Jadi jadi sepeda motor tadi, dari pihak NSC sudah mengetahui posisi di mana unit itu. Iya. Lalu untuk supaya mereka bisa eksekusi unit, mereka minta surat penyerahan dari saya. Setelah penyerahan selesai, akhirnya masalah selesai kok. Selesai. Sudah berarti. Dan mereka janji tidak akan datang lagi. Sudah. Artinya ini pihak NSC ini kita akan usut juga, ya. Kita akan usut juga. Kenapa? Karena kita duga. Kita duga, kita minta pihak polisi panggil juga pihak yang saksi yang mengatakan menjamin tidak akan datang lagi. Jadi tanda tangan surat penyerahan. Artinya unit sudah eksekusi, ya. Makanya saya tidak tahu apakah sudah eksekusi atau belum. Ya tidak. Kalau memang dia tidak eksekusi, ngapain dia buat? Yang namanya penyerahan unit itu ditandatangani ketika unit ada depan mata, baru tanda tangan. Siap Bapak, siap. Ini unitnya belum tahu di mana dia tanda tangan. Kan lucu, begitu. Lalu ini jangan sampai unitnya sudah ada di tangan mereka sendiri yang jual. Banyak kejadian jual motor bodong, mereka sendiri itu. Kita duga mereka jual habis, ya toh. Lalu Anda dijebak. Jadi ini kita duga nih pertama yang punya sepeda motor BPKB niatnya mau menipu paman, menggunakan data. Yang kedua kita duga bisa-bisa pihak NSC juga yang bermain dalam kasus ini. Karena mereka sendiri sudah bikin surat tanda tangan penyerahan unit. Seolah unit ada pada mata, padahal unit tidak ada di sini. Lalu lama-lama muncul lagi mereka buka lagi LP di Polres ini, kan begitu. Tidak apa-apa. Kita tetap menghargai, siapa. Saya bukan Tuhan hukum, siap. Atau misalnya maha hukum atau apa, tapi saya memastikan hak hukum saudara Esau ini akan benar-benar dilindungi, begitu. Siap. Karena saya merasa bukan uang saya pakai. Saya membantu identitas saya saja. Paham? Artinya begini. Selain itu, dalam perkara ini
argumentasinya kan dari PKI ini apapun alasannya, kenapa saudara Salmangi benar telah menggunakan data. Uang itu kemana-mana mereka tidak tahu. Indonesia tahu uang itu ada di Anda kan begitu. Intinya begitu. Intinya bahwa faktanya itu uang itu bukan di PAM. Memang PAM cuma digunakan datanya. Dan mereka sendiri dan pihak Indonesia tahu bahwa betul PAM hanya digunakan data sejak awal. Dan mereka sudah tahu karena pemain ansuran awal karena saya sudah memberikan penjelasan. Maksudnya waktu sebelum di pencairan uang itu pihak Indonesia tahu tidak bahwa belum tahu PAM ini hanya gunakan data asli yang punya pemilik sepeda motor mereka tahu tidak? Belum tahu. Ketika ansuran awal kan mandek soal tanggal 1 ternyata tanggal 7 jadi saya ketika pihak Indonesia datang saya terbuka bahwa saya ini pakai nama saja, saya cuma membantu. Mereka bilang kalau begitu berawal kita tidak tahu dan mereka minta alamat orang pemilik motor ini. Oke, kamu kasih. Saya kasih tahu. Dari apakah pemilik motor ada juga di situ di pas pos pencarian uang mereka ada pos data-data dia dilibatkan juga tidak? Karena pencarian itu awal kan pakai data saya, jadi saya ke kantor dipanggil. Lalu yang waktu proses awal cek fisik apa mereka tahu tidak unitnya ada pahaman yang pegang? Waktu itu survei motornya di rumah. Oh tahu di rumah BPKB juga. Motor di rumah BPKB. Mereka tanya tidak Pak ini BPKB kan bukan nama Pak Salman atau nama istri, nama siapa istrinya itu nama siapa? Istri pemilik motor lah. Tidak maksudnya kan waktu dalam punya motor kan menggunakan data pahaman itu kan istrinya Pak Esaul dengan Pak Esaul dengan istrimu kan. Mereka lihat nama KTP itu tidak sesuai dengan BPKB mereka tanya tidak? Tidak, maksud dalam arti nama BPKB penjual membeli tidak ada, don't tanya. Yang pertama awal saya luruskan sedikit Bapak walaupun durasi waktu. Awalnya kita ajukan pinjaman di BAF. Saya juga kaget ketika sudah dari DC berkas tanpa mereka dari DC datang ambil saya. Dalam arti tanpa interview apa segala macam. Kali sudah di NC, saya juga kaget. Sudah. Jadi dari pihak BAM yang alihkan ke NC. Iya. Oke. Maksud sekali lagi saya tanya, waktu mereka sebelum itu, waktu mereka cek saat mereka mengecek data dokumen itu, kan data KTP kan Salmani. Iya siap. BPKB kan misalnya nama siapa? Nama istrinya pemilik motor. Iya, nama bunga lah, ya toh. Mereka tanya tidak Pak, ini nama bunga yang mana nih kok BPKB ini namanya beda? Mereka tanya tidak? Tidak tanya. Sudah tidak paham. Oke lah, sekian saja intinya hati-hati ya kita menggunakan menggunakan data. Ada siapapun ya mau ingin menggunakan data kita karena kebutuhan ekonomi. Ketika dia tidak mencicil atau dia menggelapkan bank jaminan, nanti yang bermasalah yang pusing macam ini. Contohnya salah satu bapak nama Pak Salman ini dia jam 12 malam datang panik mau ketemu kami supaya minta minta nasihat hukum lah begitu dan minta pendampingan. Oke, siap. Jadi ingat doa tobat. Mohon maaf pangan agamanya beda tidak doa tobat. Tidak apa-apa. Kalau kita imannya intinya begini, kalau kami di Katolik doa tobat supaya jangan terulang lagi, jangan mau dibodoh-bodohin seperti itu. Siapa? Ini pengalaman saya awal. Gitu. Jadi harus tobat supaya jangan kita dijanjikan nanti dapat ini itu mulut mana kita menggunakan data kita yang pasang badan dari masalah seperti ini itu. Jadi tenang saya yakin lah dari polis ini penyidik yang profesional atau siap mengurus kasus ini kan bisa tahu supaya jelas begitu. Oke, sekian saja. Salam Kadilan. Salam Kadilan.